Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi yang pertama dalam Hot News, lalu lintas lumpuh total. Ya, hujan deras mengguyur Jakarta menyebabkan banjir menggenangi sejumlah ruas jalan. Di antaranya Jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Kebonanas. Genangan air membuat lajur tersebut tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan dan terpusat di lajur kanan. Kondisi ini memicu kepadatan kendaraan di sekitar lokasi. Sejumlah mobil dan sepeda motor terlihat melaju perlahan, sementara antrean kendaraan macet panjang. Di tengah kondisi tersebut, petugas terus melakukan pengaturan lalu lintas guna meminimalkan kemacetan. Banjir diduga dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga sistem drainase di kawasan tersebut tidak mampu menampung debit air. Kita ke informasi hot news yang kedua. Momen Prabowo teken piagam. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran Dewan Perdamaian Gaza di World Economic Forum Davos dan menandatangani piagam inisiatif yang dibentuk Presiden AS Donald Trump. Acara digelar di sela pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis 22 Januari. Indonesia duduk di barisan depan bersama sejumlah pemimpin negara lainnya yang turut hadir dalam sesi pengenalan Dewan Perdamaian tersebut. Penandatanganan piagam dilakukan secara bergantian oleh para kepala negara. Prabowo dipanggil bersamaan dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Dalam sambutannya, Trump menyatakan kehadiran para pemimpin dunia itu mencerminkan keinginan bersama agar perang di Gaza benar-benar berakhir. Sementara itu, dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bertujuan untuk menjaga proses transisi di Gaza agar tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solutions. Indonesia juga akan memanfaatkan partisipasi ini untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah dan legitimate. Kita ke informasi hot news yang ketiga. Harga emas akhirnya menembus level psikologis 4.900 US dollar per troy ounce. Hal itu juga menandakan kenaikan harga emas menyentuh level all-time high terbarunya, seiring dengan pencapaian rekor harga perak. Harga penutupan kemarin adalah yang tertinggi sepanjang masa. Kenaikan kemarin juga memperpanjang rally gila-gilaan emas dengan menguat 7,4% dalam 4 hari terakhir. Hal ini didorong oleh ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, dolar AS yang melemah, dan juga ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Sementara harga perak dan platino mencapai rekor tertinggi baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia telah mengamankan akses total dan permanen AS ke Greenland dalam kesepakatan dengan NATO. Yang Kepala NATO mengatakan sekutu harus meningkatkan komitmen mereka terhadap keamanan Arktik untuk menangkal ancaman dari Rusia dan China. Namun detail kesepakatan tersebut masih belum jelas dan Denmark bersikeras bahwa kedaulatannya atas pulau itu tidak dapat didiskusikan. Pasar mengantisipasi Bank Sentral AS akan menerapkan 2 pemotongan suku bunga 1/4 poin persentase pada paruh kedua tahun ini. Meningkatkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Kebakaran hebat melanda sebuah mal di Pakistan hingga mengakibatkan setidaknya 50 orang meninggal dunia. Pemandangan pasca kebakaran besar di pusat perbelanjaan Gul Plaza menunjukkan bangunan yang hangus dan hancur dengan asap masih mengepul di Karachi, Pakistan pada Kamis 22 Januari. Sehari sebelumnya petugas pemadam kebakaran Pakistan menemukan hingga 25 jenazah dari reruntuhan lokasi tersebut, sehingga jumlah korban tewas akibat kebakaran ini meningkat menjadi sekitar 50 orang. Kebakaran besar itu terjadi pada Sabtu malam dan dengan cepat melalap seluruh kompleks perbelanjaan Gul Plaza, salah satu mal tertua dan terpadat di kota pelabuhan Karachi. Kompleks tersebut dikenal memiliki sekitar 1.200 toko milik keluarga yang menjual berbagai barang, mulai dari pakaian pernikahan, mainan, peralatan, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Layanan penyelamatan milik negara melaporkan sebanyak 84 orang masih dinyatakan hilang. Polisi menyebut sebagian besar dari mereka dikhawatirkan telah meninggal dunia, sehingga korban total tewas berpotensi terus bertambah.
Kebakaran ini menjadi insiden paling mematikan di Karachi dalam lebih dari 1 dekade terakhir sejak kebakaran di sebuah lokasi industri pada 2012 yang menewaskan lebih dari 260 orang.